Orang yang dikatakan beruntung itu adalah orang yang hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ramadan yang dirahmati Allah. Amin. Nah, tidak terasa sudah episode ke-7. Masih semangat ya episode ke-7? Semangat. Ya, nanti sampai lebaran nih harus tetap semangat. Orang itu di dalam sebuah hadis diterangkan, ini dikutip saat di Muktamar NU dulu saat masanya Mbah Hasyim Asy'ari. Saya agak dengarkan langsung karena saya belum lahir. Kalian udah lahir nggak? Ya, nggak ada yang nututin beliau ya. Tapi saya baca di kitabnya beliau. Ada naskah kumpulan kitabnya Mbah Hasyim, ada naskah pidatonya beliau. Ngutip sebuah hadis. Di sebuah hadis itu ada tiga kategori orang. Yang pertama ada orang yang dikatakan beruntung. Apa orang yang beruntung itu? Orang yang dikatakan beruntung itu adalah orang yang hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin. Hari ini lebih baik dari yang kemarin. Ada orang itu yang rugi. Yang rugi itu kapan? Apabila hari ini itu sama seperti yang kemarin. Jadi sama itu sudah rugi, bukan standar sama itu. Kalau sama itu sudah rugi. Sama kayak kalian kalau jualan misalnya. Modalnya 10.000, dijual 10.000, rugi apa untung? Rugi. Toh meskipun sama itu rugi. Lah, ada yang lebih bawah lagi, yaitu adalah orang yang istilahnya hari sekarang itu jauh lebih buruk dari yang kemarin. Itu sudah hancur. Bukan hanya rugi lagi, itu hancur. Jadi kalau kayak perusahaan itu sudah awal dari kebangkrutan. Kalau dalam statistiknya turun, ya itu berarti sudah awal dari kebangkrutan. Nah, sahabat Ramadan yang dirahmati Allah. Amin. Dari sana kita harus bisa berintrospeksi diri. Bagaimana sekiranya kita dalam masa-masa kita itu malah itu menghasilkan kepada kita. Kita menjadi orang yang beruntung. Tentunya yang dimaksud beruntung di sini adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita, apa yang dimaksud orang yang beruntung itu? Orang yang beruntung itu adalah orang yang bisa menaklukkan waktu. Dikatakan di pepatah Arab, al-waqtu kas-saif. Waktu itu kayak pedang. Gimana pedang itu? Pedang itu ya kalau kita tidak bisa mengendalikannya, maka pedang itu akan membunuh kita. Sama kayak apa istilahnya, senjata makan tuan. Bisa makan tak senjata itu. Ya itu perumpamaan istilahnya. Kalau makan itu kan berarti metadak jangkrik meduran. Nah, sama itu petadak dia dengan pedang. Kalau kita mau diubah ke bahasa Madura mungkin waktu itu sama kayak celurit. Jadi kalau kita bisa mengendalikannya, ya kita itu menang. Tapi kalau kita tidak bisa mengendalikannya, malah pedang itu akan memakan kita, membunuh kita. Nah, makanya kita kalau bisa mengendalikan waktu sebaik mungkin, maka kita berarti telah bisa menaklukkan waktu. Jika kuncinya adalah bagaimana kita bisa menggunakan waktu tersebut. Nah, makanya dalam Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari ada pepatah di sana. Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan bahwasanya kita tidak bisa mengkodoi waktu yang sekarang. Kita tidak bisa mengkodoi waktu yang sudah berlalu. Misalnya kita meninggalkan sesuatu, misalnya meninggalkan sholat hari ini, kita tidak sholat isya, naudzubillah kita tidak sholat isya. Memang betul sholat isya-nya itu bisa dikodoi, tapi kewajiban kita di waktu ini tidak bisa dikodoi. Jadi kita kalau meninggalkan sholat isya malam ini, maka keesokan harinya itu adalah sudah menjadi kewajiban besok hari.
Yaitu berarti besok karena kita telah melalaikan sholat isya hari ini, maka kita wajib mengkodoi hari ini. Tapi waktu kita yang telah kita dibuat leha-leha malam ini itu tidak bisa dikodoi. Maka ini kenapa kami sampaikan saat di saat segmen sahabat Ramadan ini, karena memang ada sebuah hadis di sana baginda Nabi Muhammad SAW mengisyaratkan orang yang meninggalkan satu hari saja tidak berpuasa, naudzubillah, tanpa ada udur, tanpa ada memang meninggalkan puasa karena lalai, maka toh meskipun dia mengkodoi dalam 1 tahun, dia sudah tidak ada bandingnya. Kalau kata sekarang itu nggak iso dibanding-banding, disaing-saing, ya pasti kalah, nggak bisa. Toh meskipun misalnya kita mengkodoi selama 1 tahun, doher 1 tahun, toh misalkan ini kalau diumpamakan, dibandingkan dengan 1 Ramadan di waktunya, itu nggak bisa dibandingkan. Makanya jangan sampai melalaikan waktu ini. Nah, dari sana istilahnya kita sudah bisa mengambil pelajaran betapa beruntungnya orang yang bisa menaklukkan waktu, betapa beruntungnya orang yang bisa mengalokasikan waktu kepada tempatnya, tidak menzolimi waktu. Apa namanya zalim itu? Zalim itu adalah banyak definisi, tapi yang biasa kita pakai zalim itu adalah istilahnya mengerjakan sesuatu pada bukan tempatnya, itu zalim. Lah, di waktu puasa ya seharusnya kita puasa. Kita tidak berpuasa di bulan Ramadan, ya maka itu namanya zalim. Maka kita kalau istilahnya sudah bisa memaksimalkan waktu kita dialokasikan kepada sesuatu yang positif, maka itu kita berarti sudah menaklukkan. Makanya kalau kita sudah memiliki konsep semacam itu, kita bisa tenang. Toh meskipun misalnya kita menganggap ini kok seakan-akan waktu saya sia-sia, tapi selagi kita di waktu itu adalah melakukan ibadah, meninggalkan maksiat, itu berarti tidak sia-sia. Sama kalau misalnya kita berjualan, kalau kita memiliki keyakinan yang teguh di hati kita, toh meskipun kita misalnya serugi-ruginya kita saat berjualan, asalkan kita mentasarufkan uangnya di jalan yang halal, maka itu tetap istilahnya kita gak rugi. Serugi-ruginya kita itu tetap lebih rugi orang yang istilahnya berbisnis dengan jalan yang haram. Jadi kita bersyukur meskipun untung, meskipun misalnya kita modalnya gak kembali, itu kita tetap untung di sana. Untungnya di mana? Kita telah berhasil menaklukkan waktu, kita telah berhasil mengalokasikan uang kita kepada jalan-jalan yang halal. Itu jauh lebih beruntung daripada orang yang istilahnya dapat laba banyak tapi dialokasikan kepada sesuatu yang haram. Nah, sahabat Ramadan yang dirahmati Allah, kunci pada segmen ke-7 ini adalah bagaimana sekiranya kita menghormati waktu. Karena kata pepatah, kesempatan itu tidak akan datang dua kali. Kalau datang kedua kalinya itu jelangkung namanya. Jelangkung itu datang nggak diundang. Gimana jelangkung itu? Jelangkung di sini ada pesta kecil-kecilan, datang nggak diundang, pulang nggak diantar. Ya. Lah kita bukan jelangkung. Lah kesempatan itu nggak datang dua kali. Maka ya itu sebenarnya pepatah itu sama kayak tadi makalahnya Ibnu Athaillah Sakandari, bahwasanya kita selamanya tidak akan bisa mengkodoi waktu yang telah berlalu. Toh meskipun amalnya dikodoi, tapi itu berarti sudah kewajiban. Misalnya gini, subuh itu habis, katakanlah kita bulatkan jam 6 sudah habis. Nah, maka saat jam 7 kita gak sholat subuh, naudzubillah, maka berarti jam 7-nya itu bukan mengkodoi waktu ketika jam 5, enggak. Karena jam 5-nya itu sudah gak bisa balik lagi. Kita kalau mengkodoi berarti itu sudah menjadi kewajiban saat waktu jam 7. Selama kita belum bisa mengkodoi, maka kita kalau tanpa udzur, maksud saya ya, meninggalkan sholat tanpa udurnya sholat 2.
Di safinahnya ada. Lah kalau tanpa udur maka kita wajib mengqadai secara fauron. Fauron itu berarti langsung, cepat-cepat. Kalau kita selama kita tidak mengqadai, karena kita tidak mengqadai tersebut, karena kita tidak menghormati waktu tersebut, maka kita berdosa. Atau meskipun kita mengerjakan sholat sunnah dan lain sebagainya, karena kita tidak mengqadainya, bukan masalah mengerjakan sholat sunnahnya, enggak, tapi karena kita tidak mengqadai sholat yang wajib, maka istilahnya kita berdosa. Sebagaimana hadis yang kami kutip pada segmen sebelumnya, bahwasanya sholat fardu itu ibarat kayak apa? Kayak rasul mal, kayak modal gak kembali. Toh meskipun misalnya kita mengerjakan sesuatu yang lain, toh meskipun misalnya pelanggan kita banyak, toh meskipun misalnya banyak pejabat yang pergi ke kafe kita misalnya, tapi kalau modalnya gak kembali, untung apa enggak? Gak untung, tetap rugi. Sama kalau sholat fardu gak kita tunaikan, sholat fardu yang telah lalu tidak kita qadai, maka ya modalnya agak kembali. Kalau modalnya agak kembali, toh meskipun kita dapat bonus, dapat penghargaan, sampai membuka cabang ke internasional misalnya, modal gak kembali, rugi. Inti dari sana adalah bagaimana sekiranya kita bisa memaksimalkan waktu kita yang ada. Maksud memaksimalkan bagaimana? Al-aham fal aham itu adalah yang terpenting, yang sangat terpenting itu harus didahulukan. Baru yang di bawahnya. Hal yang terpenting itu adalah salat fardu. Adalah segala sesuatu yang wajib itu jauh lebih penting daripada sunat-sunat yang lain. Yang punya keluarga misalnya, ada yang punya keluarga sudah ya? Belum. Ada yang belum semua tak? Belum semua. Oh, ini kompak berarti sekarang ini. Kalau misalnya punya keluarga, ya kita kewajibannya juga menafkahi. Bukan berarti kita beralasan karena kita iktikaf di masjid dan lain sebagainya melalaikan yang wajib. Itu gak bisa dibanding-banding, gak bisa disaing-saing. Ini sholat fardu kok hal yang fardu disaingkan kepada yang sunnah, ya gak bisa. Nah, istilah kalau di kaidah fikihnya darul mafasid muqaddam ala jalbil masoleh. Menghindari mara bahaya itu jauh lebih didahulukan daripada mengerjakan yang maslahat. Karena di sana ada bahaya, ya kita jangan pergi ke sana. Atau meskipun misalnya di dalam lautan, kita tahu di dalam lautan ada mutiara. Tapi kita tahu kalau nyemplung ke lautan kita akan mati. Lebih baik nyemplung atau enggak? Enggak. Karena taruhannya antara mati dengan itu. Ya, makanya menghindari mafsadah itu lebih diutamakan daripada mengambil keuntungan. Misalnya juga ada, makanya pada cerita orang itu bertapa di mulutnya king cobra itu ada ya. Bertapa mulutnya laci. Itu kan sudah menyalahi konsep itu kan. Mau nggak kalau kamu bertapa di mulutnya ular, kamu itu dapat sakti misalnya? Mau nggak? Nggak mau tetap. Karena itu konsepnya. Kita jauh lebih menghindari mafsadah daripada mengerjakan maslahat. Sahabat Ramadan yang dirahmati Allah. Amin. Nah, pada dasarnya kita bagaimana sekiranya untuk segmen kali ini kita bisa mengambil manfaat, bagaimana kita bisa bersahabat dengan waktu, bagaimana kita istilahnya bisa mengendalikan waktu agar waktu itu tidak bisa membunuh kita. Amin Allahumma amin. Oh ya, untuk sahabat Ramadan sekalian, kalau memang ada yang perlu ditanyakan, monggo banget tulis di kolom komentar. Kalau memang ada usulan atau kritikan atau masukan atau bahkan tambahan referensi, monggo silahkan. Jangan simpan itu ide kalian itu berharga. Tulis juga di kolom komentar. Cukup sekian kali ini, semoga bermanfaat. Al-Fatihah.